Over to you, Pastor. Oke, shalom, shalom, good morning. Oke, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, haleluya. Boleh dengar suara saya? Rizka, boleh? Boleh. Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Yes, Lord. Kau hadir pagi ini. Haleluya. Kau hadir di tempat ini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir bekerja di sini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Sekali lagi kau hadir. Kau hadir di tempat ini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir bekerja di sini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau jalan membuat mujizat, memegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau jalan membuat mujizat, memegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau hadir sentuh setiap hati. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir sembuhkan setiap hati. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir pulihkan setiap hati. Oh, ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir beri kehidupan. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau jalan membuat mujizat, memegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau jalan membuat mujizat, memegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau jalan membuat mujizat,
Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Yes, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kau jalan, membuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu. Yes Lord, that is who you are. 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 Itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu. Mari kita sembah Dia dimanapun Anda berada pada saat ini. Haleluya, Lord, we worship you Lord. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Shekerena nama sherena. Haleluya nama sherera. Oh, Syria nama shandon. Haleluya. Kau penolong yang setia Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Penolong yang selalu setia. Dia penolong yang setia, memenuhi keperluanku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yeah. Penolong yang selalu setia.
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami tetap percaya bahwa Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, Allah Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluan kami, baik daripada segi rohani dan jasmani. Kami istiharkan bahwa firman mengatakan di Filipi 4:19, Allah, aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga firman mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan, Engkaulah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kami tuntut istiharkan firman-Mu buat kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah menerimanya. Amin. Haleluya. Thank you. Serahkan kepada Ribka. Oke, terima kasih Pastor Jesse yang telah pimpin kita di dalam pujian dan penyembahan ya, penyembahan yang membawa kita mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita dan kemuliaannya nyata di setiap detik kehidupan kita. Dia adalah penolong yang setia. Dan sekarang tiba masanya untuk kita nantikan waktu untuk mendengar firman Tuhan daripada seorang hamba Tuhan, yaitu Apostle Hezekiel Hebron, seorang bapa rohani dan juga jemaat Tuhan yang sangat-sangat komited dengan panggilannya. Oke, beliau adalah seorang pengumpul para hamba Tuhan bagi tujuan kerajaan Tuhan, seorang rasul yang membuat dimensi apostolik dan profetik yang akan banyak mengubah kehidupan dan memperlengkapi generasi kita pada hari ini. So mari kita sambut dengan kasih dan hormat Apostle Pastor Hezekiel Hebron. Oke, dipersilakan Pastor. Shalom, selamat pagi untuk semua hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat yang ada di menara di KEPM ya. Terima kasih untuk Apostle Peter dan juga teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing firman pada pagi hari ini, dan juga Apostle Kenny dan teman-teman yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa.
Hadiratmu dan pengurapanmu turun atas setiap kami ya Roh Kudus. Sampaikan message-mu, sampaikan pesanmu, apa yang Tuhan rindu untuk sampaikan pagi ini. Sampaikan kepada setiap kami, anak-anakmu, hamba-hambamu yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi ya buat semua saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan dari Malaysia dan juga dari negara-negara lain. Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul harus tampil berbeda. Harus tampil berbeda. Beda ya. Karena itulah yang nanti akan membedakan kita daripada yang lain. Itulah yang akan membuat kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Karena kalau bicara gereja Tuhan, bicara hamba Tuhan, banyak banget. Tetapi saudara, yang nanti akan membuat kita beda, itu adalah kalau kita memang benar-benar tampil berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan gereja-gereja yang lain, dengan pelayanan-pelayanan lain, dengan persoalan-persoalan yang lain. Kalau kita tidak tampil berbeda, tidak ada yang spesial dalam diri kita. Tidak ada yang menarik dalam diri kita. Karena itu saudara, kita perlu mengerti ya esensi-esensi penting dalam kegerakan apostolik profetik. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan buka bersama di dalam firman Tuhan. Kita baca Matius pasal 24 ya. Matius 24, kita akan lihat dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51 dengan perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini bisa dimatikan itu. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Saudara rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan inilah suatu perintah Tuhan yang sangat keras, sangat tajam buat kita. Kenapa saudara? Dan kenapalah kita ini harus tampil berbeda? Karena saudara, satu saat Tuhan akan memerintah pertanggungjawaban daripada kita. Apa yang Dia sudah tugaskan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Semua kita, walaupun kita status adalah anak Tuhan, di depan Tuhan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Walaupun mungkin ada yang mungkin pelayanan sepenuh waktu, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saudara dari kacamata Tuhan, kita semua hamba Tuhan yang bertugas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita melihat saudara apa yang kita baca dalam firman Tuhan ini bicara mengenai kehidupan hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang ada di akhir zaman ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu,
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saya secara pribadi jujur merasa sedih dan merasa ngeri juga. Karena saya melihat saudara di media-media sosial sekarang ini, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan diri hamba Tuhan tapi lupa diri, tidak tahu diri. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Bagi yang mungkin punya banyak follower di media sosial, jadi sombong, ya. Meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin yang followernya sedikit. Ya, hamba-hamba Tuhan juga yang followernya sedikit juga tidak mau kalah. Nah, ini yang terjadi, saudara. Dan ini tentu sesuatu hal yang memalukan. Dan tanpa sadar mereka sedang menggenapi nubuatan daripada firman Tuhan ini. Bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam Maranatha, ini hamba-hamba Tuhannya suka bertengkar. Dan ini sesuatu hal yang menyedihkan. Ya, kita melihat ini yang terjadi. Ya, bertengkar mungkin faktor iri hati, mungkin faktor keuangan dan hal-hal yang lain. Dan yang mengerikan di sini dikatakan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan apa? Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini yang mengerikan, saudara. Jangan sampai, saudara, bukan karena tidak percaya Tuhan Yesus, tapi karena kehidupan kita dan perilaku kita sebagai hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan yang bikin kita ke neraka. Saya suka perhatikan di YouTube ada orang-orang yang mati, rohnya dibawa Tuhan ke sorga dan bahkan ke neraka. Waktu malaikat Tuhan antar mereka jalan-jalan ke sorga ke neraka, di neraka dia melihat ada banyak pendeta-pendeta. Ada banyak hamba Tuhan. Ya, ada banyak majelis gereja, para penatua. Kenapa mereka ada di sana? Simpelnya, karena kehidupan mereka tidak benar. Nah, itulah sebabnya saudara di sini adalah satu peringatan buat kita. Agar kita benar-benar tampil berbeda. Saudara kita yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik harus berbeda. Amin. Kenapa harus berbeda? Saudara, jawatan rasul itu dikembalikan kepada kita. Dan rasul-rasul Tuhan itu adalah orang-orang yang punya karakter kehidupan Yesus yang luar biasa. Kita tidak usah bicara mujizat, menyembuhkan. Karena setan juga bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bikin mujizat. Yang setan tidak bisa tiru adalah karakter kehidupan Yesus yang ada dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, jawatan rasul, jawatan nabi itu satu jawatan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kita tentu mempercayai itu. Jadi kalau kita sudah menjadi rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan, gembala, penginjil, pengajar dalam kegerakan apostolik profetik, benar-benar kehidupan kita dan pelayanan kita itu harus berbeda. Sehingga pada waktu orang melihat kita, mereka melihat kita benar-benar sebagai sosok hamba-hamba Tuhan yang benar-benar lain dibanding yang umum. Kenapa, saudara? Kalau kita tampil sama dengan hamba-hamba Tuhan di luar sana yang hidupnya nggak benar, hanya kita diberikan gelar apa? Rasul palsu, nabi-nabi palsu. Tapi kalau kehidupan kita, pelayanan kita benar-benar berbeda,
Mereka mungkin yang tidak percaya hari ini jawatan Rasul itu ada, tidak percaya lagi jawatan Nabi itu ada, akhirnya jadi apa? Mereka jadi percaya. Karena mereka mulai melihat benar-benar hamba Tuhan ini punya kehidupan yang berbeda. Dan mereka benar-benar melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup dan pelayanan kita. Tapi kalau kita tidak ada bedanya, sama dengan yang di luar sana, kita akan menggenapi nubuatan Tuhan. Pada akhir zaman akan banyak rasul-rasul palsu dan nabi-nabi palsu. Itu yang akan terjadi, saudara. Ya, itu yang akan terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak melihat kehidupan yang berbeda, kehidupan yang seperti Yesus dalam hidup dan pelayanan kita. Karena itu saudara, saya menganggap saudara, semua saudara yang tergabung dalam kegerakan apostolik profetik. Bukan hanya di Malaysia, di Indonesia, dan dimanapun. Saudara, saya yakin saudara adalah jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang benar-benar berbeda, spesial. Yang punya level rohani lebih dibanding yang umum. Kenapa? Karena saudara melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang spesial dalam pergerakan apostolik profetik ini. Tolong dimatikan itu. Ya. Jadi saudara melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain. Mungkin di unmute ya ada ya, supaya nggak bisa buka mic. Jadi ada sesuatu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Masih kebuka itu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dibuka lagi. Ada sesuatu yang berbeda yang lain. Di mana tentu saudara melihat bahwa kegerakan apostolik profetik benar-benar kita mau ikut sepenuhnya kepada firman. Dan saudara yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang matanya terbuka. Matanya melek. Matanya bisa melihat. Sehingga saudara terpanggil untuk masuk dalam komunitas ini untuk terlibat dalam kegerakan apostolik profetik. Yang lain di luar sana yang masih begitu banyak orang-orang Kristen tidak melihat ini. Karena matanya belum tercelik, matanya belum terbuka. Sehingga benar-benar saudara kita ini harus tampil berbeda dalam kehidupan kita, pelayanan kita. Supaya orang melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kegerakan apostolik profetik ini. Sehingga orang-orang semakin banyak akan bergabung dalam komunitas ini. Kan itu saudara, seperti yang saya pernah ngomong kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, ya kita ke depan akan buat konten-konten yang sifatnya edukasi. Karena banyak di luar sana yang tidak tahu apa itu apostolik profetik. Apa itu kegerakan apostolik profetik. Saudara, yang kita utamakan dalam kegerakan apostolik profetik bukan hanya kita mengakui adanya jawatan rasul dan nabi sampai Yesus datang, tetapi saudara, supaya benar-benar kita punya kehidupan yang berbeda. Kehidupan dan pelayanan yang seperti Yesus di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Nah, apa saja yang kita perlu perhatikan sehingga menunjukkan kehidupan dan pelayanan kita itu benar-benar berbeda, sehingga kita harus tampil berbeda dengan hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan yang ada di luar sana. Coba kita lihat saudara di dalam Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9, silakan siapa yang tergerak bisa membacakan buat kita semua. Mungkin Sister Ripka bisa baca. Matius 15 ayat 7 sampai 9.
Matius 15. Matius 15 ayat 7 sampai 9. 17 ayat 19. Matius 15 ayat 7 sampai 9. 7 until 9. Oh, 7 nanti. Oke, Matius 15 ayat 7 sampai 9 mengatakan, kamu munafik, tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatannya tentangmu. Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia. Ya. Saudara, ini satu peringatan buat kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam kita berkhotbah, dalam kita mengajar, kita perlu selalu untuk cek and recheck. Apakah pengajaran kita itu ajaran Tuhan atau ajaran manusia? Karena ini yang nanti akan membedakan. Ini juga yang terjadi pada waktu Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya. Jemaat umum melihat pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat dan imam-imam Yahudi yang dapat dikatakan menjadi pengajar-pengajar dan penggembala-gembala mereka. Dan mereka langsung tahu ini ajaran benar-benar bersumber daripada Allah. Dan ini yang Yesus kritisi. Yesus mengoreksi, Yesus menegur para pemimpin agama Yahudi. Apa yang ditegur, apa yang dikoreksi? Para pemimpin agama Yahudi ini yang dapat dikatakan kalau konteks zaman now disebut pester-pesternya, gembala-gembalanya. Itu bukan mengajarkan ajaran dari Tuhan. Tapi ajaran manusia yang diajarin. Tafsiran-tafsiran manusiawi yang diajarkan. Bukan ajaran-ajaran pengertian-pengertian yang bersumber daripada Tuhan. Karena itu saudara, saya secara pribadi dalam mengajarkan satu kebenaran firman ataupun mempraktikkan satu liturgi dalam satu ibadah, itu saya sangat ekstra hati-hati. Jangan sampai yang saya lakukan itu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Bukan pikiran Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi pikiran saya sendiri. Ini yang mengerikan. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan pengajaran kita. Praktek-praktek ritual rohani yang kita ajarkan kepada jemaat. Jangan sampai itu bukan bersumber dari Tuhan, tapi bersumber dari kesenangan kita. Bersumber kepada like and dislike. Nah, ini Tuhan ingatkan kita. Dan kalau kita lihat, Tuhan Yesus katakan apa? Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ternyata seorang hamba Tuhan bisa masih tetap mengajar, bisa masih tetap berkhotbah dengan luar biasa, bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa mungkin mujizat-mujizat, tapi hatinya lagi jauh dari Tuhan. Dan Benny Hinn pernah bersaksi akan hal itu. Ya, sekitar tahun 2010 sampai 2015 dia katakan, saya masih tetap laris, terkenal, diundang khotbah kemana-mana. Saya masih bikin kesembuhan, bikin mujizat-mujizat. Tapi saya sudah tidak punya lagi waktu berdiam diri dengan Tuhan. Tidak punya lagi jam-jam pribadi dengan Tuhan. Masih dipakai Tuhan. Masih terkenal.
masih dapat bayaran gede. Ternyata bisa fakta seperti itu. Dan sebagai hamba Tuhan dikatakan kita disebut apa? Orang-orang munafik. Jadi saudara, kita harus berbeda. Sebagai hamba-hamba Tuhan, hati kita harus betul-betul melekat dengan Tuhan. Sehingga benar-benar ajaran yang kita ajarkan, benar-benar ajaran yang bersumber dari Tuhan. Karena itu saudara, kita mengajar harus benar-benar melihat firman ini dengan kacamata yang benar. Bagaimana hal sederhana kita tahu ajaran kita itu bukan dari Tuhan? Pada waktu kita menafsirkan satu bagian firman, ayat firman Tuhan, dan kemudian itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain dalam firman Tuhan, udah pasti 1000%. Ajaran kita itu bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari pikiran kita sendiri. Karena tidak mungkin Tuhan bicaranya bertentangan. Itulah yang saya tekankan dalam hermeneutik bahwa kita menafsirkan firman Tuhan itu harus benar. Ada banyak orang-orang di TikTok, di media sosial baru tahu firman Tuhan sedikit sudah ngajar, sudah nyampaikan renungan. Dia tidak tahu ayat yang dia sampaikan, dia gali itu bertabrakan, berbenturan dengan ayat-ayat yang lain. Dia nggak pernah baca di Alkitab, jangan semua orang mau jadi guru. Sebagai guru kamu akan dihakim dengan ukuran yang lebih berat. Soalnya ini yang kita harus perhatikan. Ya, karena itu saudara pada waktu saya ingat ya, waktu saya dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan dari SMP kelas 2. Apa yang saya doain? Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang umum. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa. Saya mau jadi hamba Tuhan di atas rata-rata. Maksudnya di atas rata-rata ini bukan berarti saya punya banyak pengikut atau banyak jiwa, banyak jemaat, bukan. Tapi saya mau tampil berbeda. Karena pada masa itu, saudara, ya, saya melihat ada banyak pendeta-pendeta, ya. Waktu itu saya di Manado, Sulawesi Utara, itu kan wilayah mayoritas Kristen. Banyak pendeta-pendeta memang dari Protestan, saudara ya, Presbyterian, yang masih suka minum, mabuk. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya hidup model begitu, nggak usahlah jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya harus berbeda. Berbeda apa? Adalah meniru, meneladani kehidupan Yesus dan pelayanannya. Nah, kita harus seperti itu, saudara. Kita yang bergerak dalam kegerakan apostolic prophetic movement, ya, ini harus beda. Hati kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan yang kita layani. Dan kita mengajarkan ajaran yang benar-benar dari Tuhan. Dan patokan kita apa? Firman, firman, dan firman. Kedua, saudara, mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Silakan mungkin Sister Ripka bisa bantu lagi baca. Yohanes 4 Ayat 34. ayat 34. Oke. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan Yesus berkata, makananku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia, maksudnya Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap hari kita pasti makan, betul? Mungkin ada yang sehari makannya 3 kali. Ya, kalau saya sih makan sehari 2 kali aja. Ini aja udah gemuk, sudah.
Ya, saudara, kita punya gaya hidup harus ini, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan misi tugas yang dia berikan dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pendua-pendua syafaat yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik, dikritik oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dalam pelayanan di bumi ini. Ajarkan aturan-aturan, ajaran-ajaran, disuruh umat lakukan, tapi mereka sendiri nggak lakukan. Ya, saudara, kita harus menghidupi firman yang kita ajarkan. Karena Yesus pun seperti itu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ini harus jadi makanan kita. Karena itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa survive. Dan itu yang membuat kita, saudara, bisa berhasil mengerjakan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai tuntas, sampai Tuhan panggil kita. Saudara, kerinduan saya pribadi adalah menyelesaikan sampai tuntas misi tugas yang Tuhan berikan buat saya. Setiap saudara punya visi misi. Kalau sudah tanya, sudah ngomong, Pastor, saya nggak tahu visi misi saya apa dalam hidup ini. Sudah tanya Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu. Visi misi apa yang Tuhan tugaskan buat saudara dalam hidup ini yang saudara harus kerjakan dan selesaikan. Kenapa harus tahu? Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai kita kedapatan sebagai hamba-hamba yang tidak mengerjakan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Cari tahu, tanya Tuhan. Kita jangan hanya berdoa berpuasa kalau kita punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Kalau kita belum tahu, belum mengerti apa tugas Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya kita berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, Tuhan tugasku dalam hidup ini apa? Visi misi apa yang Tuhan tugaskan? Mungkin saudara tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Mungkin seumur hidup saudara, saudara mungkin cuma ditugaskan Tuhan menerima, mengimani visi misi yang Tuhan sudah berikan misalnya kepada Apostel Peter Jacob menjadi visi misi saudara yang saudara mesti dukung, mesti saudara doakan. Ya udah lakukan itu. Kita harus mengerti saudara. Karena ini makanan kita. Bukan saja kita melakukan apa kehendak Bapa dalam hidup kita yaitu menghidupi firman itu. Tapi kita juga punya makanan tiap hari menyelesaikan misi yang Tuhan suruh kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga satu saat kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan menghadap dengan muka yang tersenyum. Kita tidak akan malu, kita nggak akan takut karena kita sudah mengerjakan apa yang Yesus Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Semasa dia kasih kita kesempatan hidup di bumi ini. Makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita kerjakan aja. Berhasil atau tidak bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Rasul Paulus berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan.
Tuhan lihat hati kita, kesungguhan kita, komitmen kita untuk mengerjakan tugas yang Dia berikan dalam hidup kita. Itu aja. Selebihnya berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Amin. Saya dalam hidup sebagai hamba Tuhan tidak terlalu peduli dengan soal jumlah jemaat. Saya lebih fokus kepada kualitas. Ya, kenapa? Masalahnya dia di sana ada tanggung jawab. Ya, Ya, saya punya saya 1.000 punya jemaat. sering jemaah. Misalnya nih, saya punya Misalnya, 1.000 jemaat. 600 ke surga, 400 ke neraka. Lebih baik saya punya jemaat 50 semuanya ke surga. Ya, masalahnya ada tanggung jawab, saudara. Sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai gembala, sebagai pemimpin, itu kita punya tanggung jawab lebih berat. Ya, jangan saudara kita bingung dengan gereja-gereja dengan gembala hamba Tuhan yang punya jemaat banyak. Tanggung jawab mereka berat juga. Ya, karena itu saudara saya ini paling takut ya. Kalau jemaat punya masalah, dia hubungi saya dan saya nggak respon. Saya paling takut. Kenapa? Yesus sudah kasih perumpamaan kan? 100 domba. Satu hilang dicari. Ditinggal yang 99 untuk mencari mendapatkan satu domba yang hilang itu. Jadi kalau ada orang-orang walaupun saya tidak kenal dan dia lagi punya masalah, hubungi saya. Pastor saya punya masalah ini. Gini, 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 gini. Saya pasti respon sudah. Karena saya takut. Ya, itu hal sepele kelihatannya kan. Tapi saya tahu masalahnya kan CCTV surga ada. Tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Ya, ada dombaku yang punya masalah. Set kamu cuek aja. Tidak peduli. Bahaya, Saudara. Ya, jadi itu. Jadi kita lakukan aja. Kita hidupi aja firman. Dan kita selesaikan misi yang Tuhan berikan buat kita. Ini yang membedakan kita dengan umat Tuhan yang lain, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang di luar sana. Yang ketiga, saudara, kita lihat Matius 7 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Ini ngomong ya, kalau waktunya sudah ini ngomong ya, sister. Matius 7 ayat 28 29. Silakan, Sister Ripka. Matius 7 ayat 28 dan 29. Ayat 29. 29, oke. 29. Matius 7 ayat 28 dan 29. Ayat 7 ah. Ya, Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Oke. Saya punya internet tidak berapa bagus. Juga itu 29 sampai 28 29. 89. Oke. Matthew chapter 7 verse 28 until 29. Matius 7 ayat 28 29. Oke, Matius 7 ayat 28 sampai 29 mengatakan setelah selesai Yesus menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum dengan ajarannya karena dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ya. Jadi kita melihat ini ya.
Apa yang membedakan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat? Dikatakan Yesus mengajar dengan apa? Penuh kuasa. Saudara, ini yang membuat kita berbeda. Kita mengajar, kita berkhotbah dengan urapan kuasa Tuhan. Sehingga karena diurapi oleh urapan kuasa Tuhan, pengajaran kita, khotbah kita bisa mengubah hati orang. Bisa membuat orang bertobat. Bisa mengubah mindset orang yang salah, yang nggak benar. Bisa berubah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita berkhotbah mengajar seperti Yesus yang diurapi dengan kuasa Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau makanan kita melakukan kehendak Bapa di surga, kita menghidupi firman yang kita ajarkan, pasti kita akan tampil berbeda. Kita akan berkhotbah mengajar dengan urapan kuasa Tuhan. Saudara, dalam berkhotbah mengajar pun saudara, saya itu mengalami perkembangan. Saya ingat dulu ya, waktu saya SMP kelas 2, setiap hari Jumat, itu pulang sekolah itu jam 11 siang. Saya diminta oleh wakil kepala sekolah untuk pimpin persetuan. Nah, Manado itu kan mayoritas Kristen. Jadi ada ratusan siswa itu tidak boleh pulang, harus ikut ibadah dulu. Waktu itu saya diminta koordinator bikin persekutuan. Nah, wakil kepala sekolahnya jaga di pintu keluar. Jadi yang Kristen tidak berani keluar, saudara. Terpaksa mereka harus ikut ibadah. Waktu saya diminta koordinir untuk ibadah, saya pikir wakil kepala sekolahnya yang khotbah. Saya bilang, Pak, ini terus yang khotbah siapa? Ya kamu yang khotbah. "Hah? Yang pimpin pujian siapa? Ya kamu yang pimpin pujiannya. Jadi saya disuruh pimpin pujian sekaligus khotbah. Sudah bayangkan SMP kelas 2 disuruh khotbah. Ya saya catat lah. Saya catat, saudara. Mau diomong apa? Kita kan nggak tahu apa yang mau diomong. Cukup 5 menit selesai. Ya. Nah, waktu sudah masuk SMA kelas 1 high school ya, itu mengalami perkembangan. Ya. Pada waktu mulai berkhotbah itu, catatannya panjang. Ya. Nah, waktu kemudian sudah masuk sekolah teologi ya, khotbahnya udah catat poin-poin, udah ada catatannya. Oh, ini yang mau dibahas, ini intinya. Tapi pada waktu saya sudah ngalami lawatan Tuhan pribadi, khotbah saya berubah lagi. Karena semakin peka, saya selalu mesti tanya, Tuhan apa yang saya mau sampaikan? Firman Tuhannya dari mana? Poin-poinnya apa Tuhan? Ya, saudara, semua firman dan kebenaran yang datang dari Tuhan, bagaimanapun sederhananya, bagaimanapun singkatnya, pasti diurapi dengan apa? Urapan kuasa Tuhan. Karena apa yang kita sampaikan bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan pengajaran Yesus berbeda dengan para pemimpin agama pada masa itu. Orang-orang kaget. Ya, Yesus mengajar dengan kuasa. Sehingga yang mendengar nggak ngantuk. Yang dengar tidak bosan. Karena dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Tapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, kalau mengajar bikin ngantuk. Bikin bosan. Karena ajaran mereka ajaran manusia. Tafsiran manusia. Nah ini saudara ya.
Kalau yang kita ajarkan, ajaran dari Tuhan, pasti akan diurapi dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan menyertai firman yang kita sampaikan. Ya, nah kita harus seperti itu, saudara. Ya, harus seperti itu. Kemudian, saudara, hal yang keempat, ya, agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Saudara kita lihat saudara firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 14, ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga apa? Hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, ini saudara, kita harus tampil berbeda apa? Tuhan Yesus itu harus hadir dalam hidup kita dan pelayanan kita. Kapan Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita dan pelayanan kita? Kalau tubuh kita ini dikatakan terus menyerahkan kepada apa? Kepada maut. Tubuh kedagingan kita dengan segala hawa nafsu ini harus mati. Dikatakan terus menerus mengalami maut, harus mati setiap hari, saudara. Egoisan kita, keakuan kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita, semua harus mati. Mati tiap hari. Supaya apa? Hidup Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Kita harus benar-benar meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau ini sudah kita lakukan, terus-menerus, dan ini jadi fokus utama kita. Saya dulu suka ngomong begini, saudara. Joni sudah mati, yang hidup hanya adalah Tuhan Yesus dalam Hebron. Joni sudah mati, yang hidup Tuhan Yesus dalam Hebron. Karena nama Joni itu nama dari KTP, nama yang diberi orang tua. ISK Hebron nama yang dikasih Tuhan. Itulah yang menyebabkan saya mengalami yang namanya fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Kapan kita akan mengalami kepenuhan Kristus? Pada waktu kita menghidupi firman dalam hidup kita, dan kita meneladani Yesus dalam seluruh aspek hidupnya. Kalau sampai kita jadi fokus ini dalam hidup kita, kita nanti akan sampai kepada satu titik di mana kita akan mengalami yang namanya fullness of Christ. Kita akan mengalami lawatan Tuhan Yesus pribadi. Dia akan menguasai kita, memenuhi kita, mirip kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi ini yang memenuhi kita pribadi, Yesus. Dia akan pinjam lidah mulut kita untuk berbicara. Ya, saudara, ini yang benar-benar saudara harus jadi gaya hidup kita. Membawa maut kepada kedagingan kita dengan segala hawa nafsunya. Supaya dikatakan apa? Hidup Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi kapan hidup Yesus itu nyata dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik ini? Harus disalibkan, harus mati tiap hari supaya hidup Yesus makin nyata dalam hidup kita. Kita harus teladani Yesus dalam seluruh aspek hidupnya. Mindset Tuhan ini seperti apa, perasaannya, motivasinya, tutur katanya, sikap seperti apa. Kita harus teladani itu.
Dan saya memang sejak remaja, saudara, sudah berusaha untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memandang orang miskin seperti apa. Waktu Tuhan Yesus didatangi orang-orang yang sakit seperti apa sikapnya. Ya, kita harus teladani dia. Dan gampang. Kita tinggal baca aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kehidupan Yesus seperti apa sih? Pandangan-pandangannya, sikapnya, kita teladani itu. Kita contoh itu. Sampai kita akan mengalami satu titik, saudara, di mana kita akan mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Tuhan benar-benar hadir dalam hidup dan pelayanan kita. Ya. Terakhir, saudara ya, kita sebagai hamba Tuhan yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik harus tampil berbeda. Kenapa? Mari kita lihat sudah dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul 4 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 sampai 35 saya akan baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Keperluannya. Saudara, kita melihat di sini rasul-rasul Tuhan Yesus yang luar biasa, 12 orang itu. Itu mereka rasul-rasul yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, bikin mujizat. Tapi mereka unitinya luar biasa, saudara. Mereka bisa menerima. Mereka bisa sehati, sepikir, setujuan. Mereka bisa pelayanan bersama. Dalam keunitian. Zaman now, saudara. Hamba Tuhan di satu pelayanan. Sulit sekali unity. Sulit kali sehati. Padahal kita melihat 12 rasul ini bisa unity, bisa sehati, buka pelayanan bersama. Petrus tidak gembalakan gereja sendiri, Yohanes tidak sendiri, Yakobus tidak sendiri. Bisa nggak mereka sendiri? Bisa. Mereka bikin gereja sendiri-sendiri bisa. Bikin persuan sendiri-sendiri bisa, saudara. Karena semua mereka punya modal. Mereka masing-masing dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nyembuhkan orang sakit, bikin mujizat-mujizat. Iya kan? Tapi mereka tahu bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Tuhan mau mereka unity, sehati. Gampang? Tidak gampang memang. Karena untuk bisa unity hamba Tuhan itu aku dan egonya harus mati. Kalau yang masih punya motivasi kepingin one man show, pasti nggak bisa unity. Kepingin terkenal sendiri, merasa hebat sendiri, merasa lebih daripada yang lain, nggak bisa. Kalau 12 rasul Tuhan yang luar biasa ini bisa, pasti kita bisa. Ya. Karena itu saudara, mari kita belajar sebagai hamba Tuhan untuk bisa menerima, bisa unity, bisa sehati satu dengan yang lain. Saya saudara sudah bertahun-tahun selalu welcome dengan hamba Tuhan yang lain yang masuk dalam pelayanan yang kami kerjakan. Dulu saya ini polos saudara, welcome-welcome aja. Tapi habis itu yang masuk ini bikin rusak, bikin hancur pelayanan yang ada. Ya, bolak-balik seperti itu. Sampai saya sadar, aduh, ternyata Tuhan mau saya jaga juga pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin, saya bangun. Saya nggak bisa serahin Tuhan yang jaga. Dulu saya serahin Tuhan yang jaga. Tuhan ini pelayanan kamu, saya kan cuma hamba. Tuhan yang jaga deh. Ya, kita tetap harus jaga. Ya,
Kita sebagai hamba Tuhan, kita punya bos yang sama. Kita harus saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Walaupun kita mungkin punya pelayanan berbeda, kita jangan menganggap yang lain itu saingan. Ya, saya lihat saudara di media sosial banyak hamba Tuhan menganggap hamba Tuhan yang lain sebagai saingan. Seperti yang dinubuatkan tadi, hamba Tuhan bertengkar satu dengan yang lain. Kita nggak boleh, saudara. Kita harus tampil berbeda. Dalam kegerakan apostolik profetik, hamba Tuhan itu harus unity, harus sehati, harus saling mendukung. Andaikan pun kita punya pelayanan sendiri-sendiri, kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya dunia melihat kita ini beda. Ya, orang akan salut, akan hormat, akan respect dengan kita waktu mereka lihat, waduh, dalam KEPM ini hamba-hamba Tuhannya lebih dari satu, tapi mereka bisa unity, bisa kompak, ya, bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Itu luar biasa. Ya. Karena di luar sana kita melihat saudara, ada gembala, wakil gembala, begitu gereja ada besar pecah tuh mereka. Ya, yang wakilnya berontak, bikin gereja sendiri, bikin pelayanan sendiri. Itu yang terjadi. Kita belajar teladan dari rasul-rasul Tuhan. Mereka 12 loh saudara, itu banyak jumlahnya. Tapi mereka bisa unity. Dan dalam hal keuangan, mereka itu bisa sehati loh. Zaman now saudara ada hamba-hamba Tuhan yang bertengkar, terpecah satu dengan lain. Masalahnya apa? Salah satunya masalah duit, masalah money. Saudara lihat tuh 12 rasul Tuhan. Unity, dalam hal uang mereka punya pikiran sama. Bukan ego mereka yang mereka pentingkan, tidak. Tapi kebutuhan jemaat. Sehingga keuangan yang begitu limpah yang Tuhan percayakan, mereka distribusikan untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Inilah pesan Tuhan yang saya bisa sampaikan pagi ini buat semua saudara sebagai hamba Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk kita benar-benar tampil berbeda. Sehingga orang-orang di luar sana mengetahui bahwa kitalah pengikut Yesus sejati. Kitalah rasul-rasul Tuhan sejati. Kitalah nabi-nabi Tuhan sejati. Kitalah hamba-hamba Tuhan sejati. Karena kita tampil berbeda dengan kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya, serta kehidupan rasul-rasul Tuhan dan pelayanan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kurabaraba syikirabaya sikirabaya sikirabaya sangka. Kurabaya sikirabaya sangka. Tuhan mau kita tampil berbeda. Kita tidak sama. Ada roh hikmat, ada roh kecakapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap mata kita yang tertutup dibuka, dicelikan oleh Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Sehingga kita benar-benar dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk meladani kehidupannya, pelayanannya dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di luar sana melihat kita benar-benar rasul Tuhan yang sejati, nabi-nabi Tuhan yang sejati, gembala, penginjil, pengajar yang sejati. Orang-orang di luar sana melihat kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Karena mereka boleh melihat kehidupan pelayanan Yesus nampak nyata dalam hidup dan pelayanan kita. Berkati Tuhan untuk kegerakan apostolik profetik lewat KEPM ini Tuhan. Berkati Bapa semua hamba-hambamu yang tergabung di dalamnya. Baik Apostol Peter, Apostol Kenny dan semua Bapa. Pakai mereka dengan luar biasa. Genapi rencana Tuhan yang terbaik dan terindah dalam hidup mereka. Kalau masih ada yang hadir pagi ini tidak tahu, masih belum mengerti apa visi misi panggilan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan yang celikan, Tuhan yang bukakan semua. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuraba shikiraba shikiraba ya sangka. Ye papa papa ya sikiraba ya sikiraba ya sikiraba ya sangka. Saya melihat ada terang Tuhan yang turun di tengah kita. Tuhan Yesus, kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Kami tidak mau menjadi batu sandungan Tuhan. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kami benar-benar meneladani kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan rasul-rasul, nabi-nabi Tuhan dalam hidup dan pelayanan mereka. Bukan banyaknya pelayanan yang kami cari. Bukan banyaknya jemaat yang kami cari. Tapi perkenanan Tuhan, itulah yang kami cari dalam hidup kami Tuhan. Agar sampai kami berjumpa dengan Tuhan, kami didapati sebagai hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang bijak, yang mengerti apa yang dimaui oleh Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman dalam hati dan hidup kami. Biar sungguh-sungguh kebenaran firman ini boleh mengubah hati kami, mengubah mindset kami. Supaya kami terus memacu diri menjadi orang-orang yang berkenan, yang tampil berbeda. Sebagai hamba-hambamu yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada yang tugas. Ya, terima kasih Apostle Hezekiel Hebron untuk firman yang luar biasa dan doa profetik yang penuh kuasa. Saya percaya kita semua diberkati dan diteguhkan dan dibangkitkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan masa dan waktu saya berikan kepada mungkin ada hamba Tuhan yang ingin merespon nih. Oke, firman Tuhan tadi mungkin Pastor Darwin mungkin ada apa meresponi firman Tuhan tadi mungkin ada. Over to you, Pastor David. Tidak dengar suara. Oh, unmute. Ya, betul juga. Sorry, sorry. Shalom dan selamat pagi semua. Terima kasih Apostle Hebron untuk pesanan Tuhan pagi ini yang saya menangkap waktu Apostle Ezekiel Hebron memberi pesanan dari Tuhan adalah keintiman dengan Tuhan membentuk destinasi kita. Keintiman dengan Tuhan Yesus yang membentuk ada ramai karyawan, ada ramai hamba-hamba Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, the relationship with God shapes our ministry, membentuk pelayanan kita untuk mereka yang ada dalam bisnes dan juga yang student-student di sini. Relationship with God shapes your business and your career. Saya menangkap itu. Keintiman dengan Tuhan lebih besar dari pelayanan kita. Prioritas kita bukan pelayanan. Prioritas pertama kita adalah mencari Yesus dan kerajaannya. Itu menjadi kebenarannya. Segala semua akan ditambahkan. Di akhir-akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan pun prioritas mereka akan lari ya. Pelayanan menjadi prioritas pertama. Yang kedua, menjadi semua yang apa yang mereka hendak lakukan. Keluarga pun menjadi yang ketiga dan empat. All the priorities will run. But this morning, Jesus is so good. Tuhan memanggil kita kembali, even hamba Tuhan, kembali kepada kasih mula itu. Yang kedua, saya menangkap keintiman dengan Tuhan
menjadi gaya hidup kerajaan Tuhan Yesus. Intimacy with God will give you a kingdom lifestyle. Gaya hidup Yesus adalah memutus fikirannya dalam doa dan firman Tuhan. Seperti yang ditulis di Kisah Para Rasul 6 dan ayat 4. We will give our attention to prayer and the ministry of the word. Itu adalah kata-kata rasul-rasul. Kisah Para Rasul 6 dan ayat 4. Mereka menangkap ini dari hidup Yesus Kristus itu. Jadi bila kita ada keintiman dengan Tuhan, gaya hidup kita adalah doa dan pelayanan. Dan terus semua akan bergerak. So pagi ini saya memberi syukur kepada Tuhan untuk pesanan-pesanan Tuhan dari hamba Tuhan Apostle Hebron, yang saya percaya kita semua diberkati. Just keep one thing yang saya juga menangkap dari apa Apostle Hebron katakan, ya, keep the main thing. Keep your focus itu fokus. Kita bukan Superman, Batman yang lakukan semua perkara, ya. Bila kamu ada perhubungan dan intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan suruh kamu lakukan itu. Itu menjadi fokus kamu. So itu saja sedikit dari saya pagi ini dari pesanan Tuhan melalui hamba Tuhan Apostle Hebron. Thank you, Ripka. Alright, thank you Pastor Darwin untuk meresponi firman Tuhan. Mungkin ada hamba Tuhan yang lain. Saya lihat ada Apostle Kenny Tam. Apostle Kenny ada di sana? Tidak, kalau tidak ada tak apa. Apostle ni Bapak Rohani ni, Apostle Peter. Any response from you? Haleluya. Shalom, shalom semua. Ya, thank you Apostle Ezekiel. Satu pengungsian firman yang mantap, memberikan kita peringatan. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, harus kita berbeda. Lain daripada yang lain, kita di dunia yang harus kita perlihatkan kelainan dalam dunia yang fana ini. Ya, apa yang menarik kepada saya adalah bagaimana kita mencapai, ya, apabila ada orang yang mati masuk di neraka, jangan kita kedapatan ada di neraka nanti. Ya, itu yang bahaya. Jadi di sini pagi ini kita diperingatkan, jangan sama sekali beli tiket masuk neraka. Jadi saya mendapati di sini tiket masuk neraka adalah seperti Yesus. Yesus teladan, ya, dan harus kita ikut apa yang dia katakan, karena di Yohanes 4 ayat 34, ya, makananku adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ya. Oke, tadi apa yang saya mendapati, satu adalah hidup kepenuhan Kristus. Hidup kepenuhan Kristus, kalau kita rujuk kepada Kolose bab 2 ayat 6 dan 7, ya. Karena kita semua di sini sudah menerima Yesus. Oleh itu dia kata di dalam firman itu, hendaklah pertama tinggal di dalam aku, dalam dia. Kedua, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas dia, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, hendaklah kamu melimpah atau bertambah teguh di dalam imanmu. Dan yang keempat, hendaklah kamu melimpah dengan kesyukuran. Itu syukur. Itulah hasilnya kalau kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Kristus? Kita ikut teladan Paulus yang mencapai ke garis terakhir, ya, di 2 Timotius bab 4 ayat 7 dan 8. Di mana dia mencapai ke garis terakhir, dia memelihara imannya, dia mencapai, ya, perjuangannya. Jadi apa yang menyebabkan Paulus sampai ke garis terakhir?
kita rujuk kepada Filipi bab 3 ayat 10. Itu dia punya kunci mencapai ke garis akhir, yaitu kata Paulus, aku menghendaki supaya aku mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, aku mengenal kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, aku mau ada persekutuan dengan penderitaan Yesus. Di sini yang ketiga itu penderitaan Yesus itu adalah sebenarnya harus kita mati di dalam kedagingan kita senantiasa. Supaya yang kelihatan adalah Yesus. Ya, di Yohanes 3:30. Biarlah Yesus bertambah dan bertambah, dan kita akan berkurangan. Itu terjadi bila kita terus mematikan kedagingan kita dan kita hanya dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita dapat mencapai ke garis terakhir. Dan saya sangat-sangat diberkati oleh perkongsian firman disampaikan hamba Tuhan. Thank you very much ya Apostle Ezekiel. I'm so blessed. Ya, mari kita sama-sama bergabung satu dengan lagi lihat denominasi kita. Kita semua hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk kita membangun kerajaan Allah. Dan apabila kita punya paradigm shift, kingdom mindset itu ada pada kita masing-masing, maka kita hanya fokus membangun kerajaan Allah. Karena itulah kehendak Tuhan. Bukan makan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Yesus bagi kita semua di sini, biarpun kita daripada berbagai latar belakang, dari tempat ada di Indonesia, di lain-lain negara, kita di Malaysia. Namun kehendak Yesus adalah di Yohanes 17 ayat 21 supaya kita menjadi satu seperti mana dia satu dengan Bapa. Itu adalah kehendak Bapa, itulah yang harus kita lakukan. Bukan itulah makanan kita, melakukan kehendak Tuhan supaya akhirnya kita menjadi gereja yang kudus, yang mulia, yang siap diangkat. Dan kita akan bertemu bersama-sama satu keluarga Allah yang terus bersama-sama. Oke, jadi saya mengucap syukur kepada kita semua di sini. Mari kita ubah mindset kita. Kita semua adalah keluarga Allah. Ya, di Efesus 2 ayat 19, ketahuilah bahwa kita bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, tapi kita adalah sewarga orang kudus yang sudah diangkat menjadi keluarga Allah. Dan terus dibangun di atas fondasi mengikut Efesus 2:20. Kita dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi, di mana Yesus merupakan batu penjurunya. Amen. Dari mari kita hari demi hari kita terus maju, Yesus terus bertambah dalam hidup kita. Harus kita menjadi beda, lain daripada orang yang di dalam dunia. Mari kita terus maju bersama-sama seperti mana apa yang dikongsikan di Kisah Para Rasul. Lalu kita mau hidup sebagai satu keluarga, mari kita mendorong sesama, membantu sesama apa yang ada pada kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya yang lemah, yang ada keperluan tidak akan kekurangan lagi. Tapi kita menjadi keluarga Allah yang seringkali masing-masing atau kita akan membantu sesama. Ya, terutama dalam doa. Ya, biarpun kita berlainan tempat, tapi doa itu penting untuk menguatkan kita. Dan juga kalau ada di antara kita yang ada kelemahan, kalau di antara kita ada kekurangan atau kesilapan, mari kita teguh dengan kasih. Kita jangan meruntuhkan integrasi atau orang lain, tapi kita terus membangun, mendorong sesama. Oke, jadi mari kita terus bersatu di dalam Tuhan dan kita pasti mencapai matlamat yang Tuhan tentukan bagi kita. Supaya kita menjadi light daripada orang di dunia ini. Karena kita ada terang, bukan di dalam kegelapan. Dan kalau kita terus ada Yesus dalam hidup kita, yaitu merupakan terang dunia, maka kita tetap terang di dalam dunia yang gelap. Itulah membedakan kita daripada dunia. Amen. Kembalikan kepada Sister Rebecca. Amen. Terima kasih Apostle Peter untuk respon firman Tuhan. Kita benar-benar diperkuatkan lagi dengan tambahan suplemen rohani yang dibagikan oleh Apostle Peter dengan Pastor Darwin. Oke, seterusnya masa dan waktunya untuk kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita menyerahkan waktu ini kepada Pastor James. Ada Pastor James? Oke.
Over to you, Pastor. Ya. Ya. Shalom, shalom semua. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang sangat-sangat memberkati kita, mendorong kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan pribadi demi pribadi kita untuk kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, ya. Haleluya. Sebelum itu saya bacakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Kata Yesus, "Percayalah kepadaku ketika aku berkata bahawa kamu harus makan tubuh anak manusia dan harus minum darahnya. Jika kamu tidak lakukan ini, kamu tidak mempunyai hidup yang sebenarnya." Jadi ini adalah satu perintah daripada Tuhan untuk kita melakukan perjamuan kudus sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mari kita mengangkat roti kita bersama. Saya akan bacakan daripada 1 Korintus 11 23b. Pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian ia memecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku." Mari kita mengambil roti bersama. Mari kita mengangkat cawan kita bersama. Dengan cara yang sama, setelah makan roti, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, "Anggur ini melambangkan perjanjian baru yang Allah buat untuk umat-Nya. Ketika kamu minum ini, lakukanlah itu untuk mengingat akan Tuhan Yesus. Kerana setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang lagi." Mari kita mengambil daripada cawan ini bersama. Mari kita minum bersama. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, for your love, Lord. We want to thank you for this morning as we come together as a body of Christ. We want to thank you, O Lord, for the words that you have showered upon all of us this morning. Terima kasih Bapa kerana sekali lagi pada pagi hari ini kami dapat bersama di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang sangat-sangat memberkati kami pada pagi hari ini Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kami akan meneruskan persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan akan menjadi satu keluarga besar di dalam Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mentaati firman-Mu Bapa, yang sungguh-sungguh melekat kepada Engkau Tuhan, kerana Engkau adalah sumber kehidupan kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, satu persekutuan yang sungguh indah Tuhan, kerana persekutuan yang sebeginilah yang menjalinkan kami sebagai satu keluarga Tuhan. And I pray Lord Jesus that you continue to bless each and every one of us, even as we come as one big family in Christ, Lord. Terima kasih Bapa. Aku berdoa agar kita semua menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali pada Sis Ripka. Oke, terima kasih Pastor Chen yang memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Seterusnya, mari kita masuk di dalam memberi persembahan. Inilah masa untuk kita menabur di ladang yang subur. Sekiranya Anda diberkati dengan pelayanan KIPM, mari kita bersama-sama menyokong kegerakan pelayanan Tuhan dengan taburan iman kita. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Dan untuk doa persembahan ini saya minta persiapan doa daripada Elder Hezekiah kalau dia ada di sana. Okay, thank you Sis Ripka. Haleluya, mari kita berdoa. Oh, Rabaka Sinting Karadaka Sikiri. Haleluya. Lord, thank you Lord for this wonderful time together. Kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat-sangat jelas dan saya sangat diurapi. Dan kasih Tuhan atas
firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Hezekiah Hebron. Tuhan, Engkau terus melindungi dia, memberkati dia, mengurapi dia Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan, terima kasih juga kesempatan yang begitu indah ini Tuhan, kami dapat memberi apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan melalui berkat-berkat bisnis, berkat-berkat pekerjaan yang Kau telah berikan. Segalanya datang daripada-Mu Bapa, dan kami ingin menabur balik Tuhan apa yang Kau telah berikan, supaya pelayanan-Mu di tempat ini dan seterusnya dapat bertambah dan diperkuatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih di atas kesempatan ini sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa agar Engkau terus memimpin kami sekali lagi, sehingga kami berjumpa lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Okay, back to you, Sis Ripka. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Elder Hezekiah yang memimpin kita dalam doa persembahan, dan seterusnya sedikit pengumuman penting untuk kita sebelum kita menutup kebaktian kita, yaitu tentang Kingdom Empowerment Conference yang semakin hampir, hanya tinggal 18 hari lagi. Kita akan mengadakan Kingdom Empowerment Conference pada 24 sampai 26 Oktober ini di Council of Church Malaysia CCM Petaling Jaya. So ini akan menjadi pertemuan ilahi kepada kita semua. Kita akan mengalami kuasa dan urapan daripada Roh Kudus. Okay. Penceramah ataupun speaker yang kita jemput adalah Apostle Hezekiah Hebron, okay, dan Apostle Daniel Benjamin, serta Apostle Peter, Prophet Darwin, dan Prophet Jason, dan Apostle Kenny Tam. So kita yang ada di sini yang belum register ataupun ingin pergi, sila register, ada QR code di dalam flyers yang kita bagikan. Kalau tidak tahu, boleh hubungi saya ataupun tim yang tertera di dalam flyers itu. Okay? Mari kita bersatu hati dan jangan lepaskan peluang ini untuk menerima pengurapan yang baru, untuk pengubahan dalam kehidupan kita, memperbarui transformasi kehidupan kita. Oke, mari kita sama-sama pergi ke conference bersama-sama. Oke, seterusnya mungkin ada pengumuman lain daripada hamba Tuhan yang lain. Kalau ada, saya berikan masa dan waktunya. Apa? Any from you, Pastor David, pengumuman? Oke, alright. Oke, seterusnya masa dan waktu ini kita serahkan kepada Pastor Darwin. Boleh bawa kita di dalam doa penutupan? Amen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kita memberi kepada Tuhan Yesus. Bila kita memberi syukur kepada Tuhan Yesus, itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita memberi syukur untuk KPM Morning Prayer ini. Hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Seperti anggur yang baru. Dan kita adalah kantong baru di hadapan Tuhan. Dan kita memberi syukur Tuhan pagi ini. Kita merayakan kemenangan kita di dalam Yesus. Kita merayakan Injil kerajaan Tuhan itu adalah kuasa, a great power, kuasa yang besar, and great grace, kasih karunia yang besar pagi ini untuk kita semua. Puji Tuhan untuk bulan Oktober yang baru ini dan pesanan yang kita menerima dari hamba Tuhan. We will be the doers of the word. Bukan sekadar mendengar saja firman itu, tapi kita akan bertindak dengan firman itu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini. Just be humble in the presence of God. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita mendengar itu, firman itu menjadi rema untuk kita terus bergerak hadapan. Let the word of God, firman yang hidup ini, mengambil alih. Berkatilah Tuhan semua yang ada di ruangan Zoom
pagi ini Tuhan. Semua yang ada di sini adalah yang mereka yang sungguh-sungguh mencari Kamu Tuhan. Mereka mengambil keputusan Tuhan. Bukan semua yang akan mengambil keputusan untuk berada di ruangan Zoom pagi. Mereka yang mengambil keputusan ini untuk berada di ruangan Zoom ini, saya berdoa, Ibrani 11 dan ayat 6 melekat pada hidup kita. Tanpa iman kita tidak boleh bertemu dengan Tuhan. Karena kita adalah orang dengan iman yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita mengambil keputusan untuk bergabung satu keluarga besar kerajaan Tuhan di ruangan pagi ini. Dan saya percaya iman kamu bersungguh-sungguh pagi ini kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan tubuh badan kita. Bila kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, rancangan Tuhan ada kesembuhan untuk kita. Sembuh di dalam nama Yesus. Pagi ini Roh Kudus berbicara juga. Ada mereka yang ada beban, ya, seperti burden dalam pemikiran kita. Beban itu datang kerana isu rumah tangga, isu keluarga, isu kerana ada isu keluarga, ya. Pagi ini Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan menanggung beban itu. Tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti kamu berada di doa pagi ini. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan melepaskan kamu dari beban itu. Ada beban dalam pelayanan. Ada banyak perkara yang mengacau kamu. Tuhan melepaskan. Tuhan boleh menciptakan yang baru untuk kita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Dan juga saya mendeklarasikan Mazmur 115 dan ayat 14. Rancangan Tuhan adalah pertambahan dan peningkatan. May God give you increase. Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Kepada kamu dan anak-anak kamu. 2 kali Tuhan berkata kepada kamu dan kepada kamu dan untuk anak-anak kamu. Maksudnya kita ini diciptakan untuk peningkatan. Kita diciptakan untuk pertambahan. You are made for more. You are special. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Sampai rambut-rambut kita Tuhan tahu berapa rambut yang kita ada. Our hairs in our head. God knows. Semua sudah dikira oleh Tuhan. Kerana kita sangat istimewa. Terima kasih Tuhan. Berkati Apostle Hebron yang membawa firman Tuhan pagi ini. Dan tidak lama lagi tim mereka dari Indonesia yang akan bersama kita. Inilah satu gabungan. Inilah cara kerajaan Tuhan. Di mana kita bergabung satu. Indonesia, Malaysia dan juga Nepal, ramai yang akan datang dari bangsa yang lain. Kita membawa konferensi Kingdom Empowerment ini seperti Raja Wali, the Eagles of God, bertemu di satu tempat. Bila orang percaya pada Tuhan, bertemu di satu tempat di CCM Oktober 24 hingga 26 ini, kita percaya. We believe kingdom empowerment ini adalah untuk kerajaan Tuhan. It's a message of the kingdom of God. Comes with empowerment. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ada di ruangan Zoom ini. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. So, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Thank you, Yeah. Prophet Thank Daryl. you, Thank you, Apostle. Apostle Hebron. Thank you semuanya, semua. Sister Prophet Ripka. Darwin. Pak Thank James you, semua. Pastor James. Terima kasih. Thank you, Apostle Hezekiah. Thank Apostle you. Oke. semua hamba-hamba Tuhan,